Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang takdir. Jadi apakah jodoh itu bisa dirubah, merupakan takdir yang bisa dirubah? Nah, untuk membahas hal ini sebenarnya sangat panjang dan rumit karena ini membahas tentang takdir. Ada banyak beberapa pembahasan, pertentangan dan lain sebagainya. Tapi akan saya jelaskan secara singkat, semoga bisa dipahami. Jadi untuk memudahkan pemahaman tentang takdir, para ulama itu membagi takdir menjadi dua. Yang pertama takdir mubrom, yang pasti, yang memang mau nggak mau itu terjadi. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Nah, yang jadi permasalahan adalah apa-apa hal yang masuk di takdir mubrom dan mu'allaq. Tuh, nggak ada kriterianya, nggak ada ketentuan yang atau nas yang benar-benar pasti memastikan bahwa kalau kejadian ini berarti mubrom, kalau kejadian ini berarti mu'allaq, nggak ada. Tapi dalam definisinya kalau mubrom itu memang sudah pasti. Contohnya kelahiran, kita di Indonesia tidak tahu lahir akan mendapatkan takdir lahir di Indonesia, kan nggak bisa milih. Saya terlahir di keluarga muslim, kan saya nggak bisa milih, memang itu sudah digariskan. Sedangkan kalau takdir mu'allaq itu kita memiliki kemampuan untuk memilih ikhtiar, kita masih bisa untuk berusaha, walaupun sebenarnya itu memang sudah ditakdirkan. Nah, nanti saya jelaskan. Ini bukan berarti manusia memiliki kebebasan mutlak, bukan. Intinya itu masih dalam cakupan takdir, nanti saya jelaskan. Nah, contoh yang mu'allaq itu gini. Saya semisal dalam keadaan miskin, terus saya ada pilihan kan, saya berusaha untuk tidur-tiduran, malas-malasan, atau saya bekerja keras. Nah, terus saya berusaha untuk bekerja keras. Bisa jadi di kemudian hari saya akan menjadi kaya. Tapi yang jadi permasalahan, banyak juga yang sudah bekerja keras dari kecil sampai tua tapi tetap aja miskin. Nah, apakah seperti itu juga dinamakan takdir mubrom? Dia memang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz akan menjadi miskin terus, apa seperti apa? Nah, itu kan perlu banyak pembahasan. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama dulu ya. Di ayat Al-Quran jelaskan gini, wa indahu mafatihul ghaib. Allah itu mengetahui baginya kunci-kunci hal-hal yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui apa-apa yang di daratan dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan sesuatu yang jatuh, daun yang terjatuh, illa ya'lamuha, Allah mengetahuinya. Allah itu pasti mengetahui hal itu. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan biji-biji yang berada dalam kegelapan bumi, Allah itu mengetahuinya. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, baik yang basah ataupun yang kering, Allah juga mengetahuinya, dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, di kitabim mubin. Nah, selanjutnya ini dari perspektif Allah. Intinya Allah itu maha mengetahui baik yang hari ini, yang dulu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, itu memang sudah Allah memang sudah mengetahuinya. Nah, kita dengar penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau menjelaskan seperti ini. Fal mamhu wal isbatu bin nisbati lima fi ilmil malaki wa ma fi ummil kitabi. Jadi penghapusan
ataupun ketetapan itu hanya dalam perspektif pengetahuan malaikat dan apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz, di Ummul Kitab. Walladzi fi ilmillahi ta'ala fala mamha fihi albattah. Untuk pengetahuan Allah, ilmillah, itu tidak dihapus, tidak terhapus. Wa yuqalu lahu al-qada'ul mubram, yang ini, yang pengetahuan Allah ilmillah, itu namanya al-qada' al-mubram. Wa yuqalu lil awal, yang awal mamhau wal isbat binisbati pada malaikat dan mahul mahfud, itu adalah qada' mu'allaq. Maksudnya gini, contoh, saya ini miskin, posisi hari ini saya miskin, terus saya berusaha untuk bekerja keras, maka mamhu, mungkin yang tertulis di situ di Lauhul Mahfuz, dan malaikat kan sudah mengetahui sebenarnya bahwa saya akan menjadi miskin atau kaya, itu kan mengetahui. Tapi karena saya berusaha, maka bisa jadi itu akan ada penghapusan, jadi diganti, jadi saya akan berubah menjadi kaya, ataupun isbat, ataupun tetap. Jadi di situ saya kaya, ini misal saya kaya, saya mempertahankan itu, ya mungkin akan menjadi tetap terus. Saya baik, saya berusaha menjadi baik terus, ya akan tetap. Memang tertulisnya di situ memang saya baik. Jadi penghapusan dan ketetapan itu hanya dalam jangkauannya malaikat dan Lauhil Mahfuz. Sedangkan Allah, pengetahuannya Allah ini itu tidak ada penghapusan, karena Allah memang sudah mengetahui. Contohnya tadi kan saya miskin tadi, saya berusaha menjadi kaya dan ternyata saya menjadi kaya beneran. Memang itu Allah sudah mengetahuinya. Nah, walaupun nanti di Lauhil Mahfuz ini, di bukunya ini terganti, contohnya di situ tertulis saya akan miskin, terus ternyata saya berusaha jadi kaya, tertulis menjadi kaya, itu Allah sudah mengetahuinya, bukannya terus dihapus, diganti, enggak. Ini dari pandangan Gusti Allah, ya memang itu yang akan terjadi. Allah memang sudah mengetahui itu, gitu. Paham ya maksudnya itu? Jadi ini adalah qada' mubram dari perspektif Allah. Allah itu memang sudah mengetahui apa yang pasti terjadi pada hidup saya. Sedangkan jangkauan malaikat dan Ummul Kitab ya hanya sebatas itu. Mungkin ada penghapusan, ada penetapan. Selanjutnya, wa annal ladzi sabaqa fil ilmi lahi, dan sesungguhnya sesuatu yang sudah diketahui Allah, sudah dahulu memang sudah diketahui Allah, la yataghayyaru wa la yatabaddalu, itu tidak berubah dan tidak bisa terganti. Wa annal ladzi yajuzu alaihi taghyir wa tabdil, adapun perkara yang boleh berubah dan tergantikan, mayabdu linnasi min amalil amil, yaitu sesuatu yang tampak bagi manusia dari amalil amil, orang yang melakukannya itu. Wala yaqutu ayyata'allaqa dzalika bima fi ilmil hafadah, dan tidak jauh pula sesuatu itu berhubungan dengan pengetahuannya malaikat penjaga Lauhul Mahfuz ini, buku ini. Wal muwakkilina bil adamiyina fa yaqau fihi al mamhu wal isbat kaziyadati fil umuri wa naqsi, seperti bertambahnya umur ataupun berkurangnya umur. Wa amma ma fi ilmillahi fala mamha fihi wala isbata, adapun dari perspektif pengetahuannya Allah, maka tidak ada penghapusan dan tidak ada isbat. Ya ini penjelasan detailnya sama. Jadi untuk pengetahuan Allah itu memang gak ada berubah dan tidak tergantikan. Misal Allah mengetahui Hendri akan gini, itu memang seperti itu, nggak akan berubah. Tapi kalau dari pandangan manusia ataupun pandangan malaikat, itu bisa berubah
Contohnya sampean melihat saya. Nah, saya ini orangnya bodoh. Terus saya belajar, ternyata terus saya pintar. Gitu. Itu kayak terlihat saya ada perubahan, ada penghapusan di sini. Ada penghapusan yang tertulis di Lauhul Mahfuz takdir ini. Karena ini berbeda ya, pengetahuan manusia dengan malaikat dan Allah itu hal yang sangat-sangat berbeda. Intinya apa? Intinya dari pandangan Gusti Allah, takdir kita memang sudah tertulis, tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganti. Tapi kalau dilihat dari pandangan manusia ataupun malaikat, sepertinya bisa dirubah dan bisa diganti. Gitu. Itu ta'aluk, tergantung, menggantung. Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan lebih detailnya lagi. Nah, ini. Yang sering kita salah pahami adalah seolah-olah manusia itu memiliki kemampuan penuh dalam mengubah kehidupannya atau takdirnya. Nah, yang sering dipakai adalah ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Biasanya dijelaskan bahwasanya kalau kamu ingin berubah, ya kamu merubah diri kamu sendiri. Padahal ini kurang pas sebenarnya. Karena ayat ini dimaksudkan Allah itu tidak merubah nikmat seorang kaum kecuali kalau dia malah berbuat maksiat. Maka Allah mendatangkan musibah bagi mereka. La yughayyiru ma biqaumin, itu Allah tidak merubah nikmat bagi kaum hatta yughayyiru, sehingga mereka malah yang merubahnya sendiri dengan diri mereka dengan berbuat maksiat, akhirnya timbullah musibah. Gitu. Enggak ada hubungannya dengan yang ini. Nah, saya ingin jelaskan seperti ini, bahwa segala hal itu sebenarnya sudah masuk dalam takdir. Yang sering kita salah pahami ya, seolah-olah miskinnya itu di takdirnya itu, padahal usaha itu juga takdir, juga termasuk rangkaian takdir usaha. Contohnya gini, saya miskin, terus saya berdoa, saya itu berdoa. Nah, doa itu kan usaha saya, salah satu, biar saya menjadi kaya, pengennya gitu. Nah, usaha yang saya rentek di hati, dorongan di hati saya ini untuk berdoa, dorongan diri saya ini, kok tiba-tiba mau untuk bekerja keras, itu juga termasuk rangkaian takdir sebenarnya. Itu termasuk rangkaian takdir. Jadi, untuk saya ternyata akan menjadi kaya, dengan rangkaian saya berdoa, berusaha keras, itu ya takdir itu termasuk takdir. Bukan berarti saya kaya karena saya berusaha mutlak, karena saya kaya karena mutlak usaha saya sendiri. Bukan, karena saya berusaha itu juga termasuk takdir. Bayangkan kalau memang kamu misal dalam keadaan bodoh, kamu kan tetap ada memiliki pilihan itu, karena kita dituntut ya dalam hadis-hadis ataupun dalam ayat Al-Quran, kan kita tetap diperintah untuk berusaha amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berbuat kebaikan, hal yang positif. Otomatis kita diperintah untuk pilih yang positif. Antara malas-malasan dengan belajar, ya kita akan memilih belajar. Nah, karena kita belajar, usaha belajar itu termasuk rangkaian takdir sebenarnya. Bayangkan kalau di tengah belajar ternyata kita tidak diberi kesehatan,
kita tidak diberi kesehatan untuk belajar. Akhirnya ya malah ini namanya, timbullah sakit, jadi nggak maksimal dan lain sebagainya. Kan kita nggak tahu di tengah itu, karena sejatinya kehidupan kita juga kan diberi rahmat oleh Allah. Kita diberi kemampuan. Nah, kemampuan ini kan juga dari Allah, dari takdir Allah. Tapi tidak bisa dikatakan kalau saya mencuri itu adalah termasuk, ini kan ketentuan Allah. Saya mencuri berarti bukan salah saya, itu bukan, itu hal yang salah. Karena kita diberi kemampuan untuk memilih, dan Allah pun memerintah kita untuk melakukan amal solih, untuk melakukan hal terbaik dan menjauhi hal yang jelek. Nah, ketika kesadaran kita muncul untuk melakukan hal yang baik, itu juga termasuk rangkaian takdir itu tadi. Kita berbuat baik itu rangkaian takdirnya, usaha kita itu rangkaian takdir. Jadi bukan hanya hasilnya, bukan hanya dari miskin terus tercatat miskin terus menjadi kaya. Nah, ini kita bahas ke jodoh. Contohnya jodoh tadi. Bukan berarti kalau kita mencari jodoh terus ini loh, ternyata kita bayangkan ternyata di Lauhul Mahfuz jodoh kita si A. Nah, terus berusaha ternyata akan dirubah jadi D. Enggak. Mungkin saja memang runtutannya seperti itu. Kamu akan menemui si A ini, terus melalui banyak usaha dan mungkin banyak jalan, akhirnya memang ketemunya si B. No. Atau ternyata kayaknya sudah cocok, ternyata malah cerai. Nah, itu juga rangkaian takdir juga. Kita akan bertemu si C dan lain sebagainya. Sudah, intinya adalah ketika kita memiliki ini ikhtiar untuk memilih mu'alak, ini hal yang mu'alak. Contohnya saya semisal yang penanya ini masih sendiri, dia belum memiliki pasangan. Nah, maka dia kan diperintah untuk memilih pasangan atau jodoh, bukan jodoh ya, pasangan yang baik dari segi agamanya. Nah, ini kan termasuk perintah juga, termasuk anjuran untuk memilih yang terbaik. Tuh. Kok ternyata malah nanti ketemunya nggak tepat, ya mungkin itu adalah rangkaian takdir. Sudah, ya mungkin akan sulit untuk dipahami, tapi kita harus yakin bahwa semua Allah, dari pandangan Allah itu maha tahu apa yang akan sudah terjadi, itu Allah sudah mengetahui itu semua. Betul. Kita bahas takdir ini kan karena pembahasan manusia, sedangkan manusia saja juga tidak mengetahui kan di Lauhul Mahfuz tulisannya kayak apa, juga nggak ada yang mengetahui itu ya. Paling yang mentok yang takdir mubrom itu sesuatu yang sudah terjadi, itu jadinya mubrom, hanya yang sudah terjadi. Mungkin kita akan, contohnya kita sudah terlanjur lahir di Indonesia, itu sudah pasti memang mubrom. Atau kita memang dari keluarga yang miskin, nah itu sudah mubrom, memang sudah terlanjur di situ. Ya mungkin itu banyak sebenarnya pembahasan takdir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.